Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri rupanya makin menguat. Saat ini teman-teman, kedua belah pihak telah mengkonfirmasi terkait pertemuan tersebut. Bahkan isu yang beredar ini PDIP saat ini sudah siap 100% lahir batin untuk masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo. Dan tentu teman-teman, ini sangat mengundang animo masyarakat karena isu bergabungnya PDIP ini bersamaan dengan isu penangkapan Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada beberapa pengamat yang menilai PDIP memainkan lobby-lobby politik untuk mengamankan posisi Hasto Kristianto Sekjen PDIP sehingga penahanan tidak kunjung dijadikan oleh KPK. Dan hari ini teman-teman, kita bakal mendengarkan pernyataan dari dua pihak, baik itu dari Gerindra dan juga PDIP terkait pertemuan dari Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo. Tak lupa teman-teman, kita juga telah menyiapkan ini komentar dari Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang juga menarik untuk kita simak. Karena kita tahu teman-teman, Pak Jokowi ini adalah sekutu terdekat dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sampai ini anak sulung dari Pak Jokowi juga menemani Pak Prabowo untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024 kemarin. Kita tahu teman-teman, tanpa Pak Jokowi saya yakin Pak Prabowo akan kesulitan untuk memenangkan Pilpres. Jadi ya mau tidak mau, pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo juga harus dikomunikasikan dengan Pak Jokowi sehingga tidak terjadi gap, tidak terjadi miskomunikasi. Kalau misalnya yang saya lihat, ini Pak Jokowi sangat welcome dengan pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo, tapi terlepas dari sana saya yakin permusuhan antara PDIP dan juga Pak Jokowi masih membara dan saya rasa itu akan sangat sulit untuk dipadamkan walaupun ditengahi oleh Pak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, biar lengkap mending kita simak dulu saja ini pernyataan dari Gerindra, pernyataan dari PDIP dan juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Apa sih Pak? Atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang, hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega. Karena itu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu hubungannya juga tetap terjalin. Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai. Masakan Ibu Mega yang paling beliau kenang memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Pertama, meskipun kedua tokoh ini belum bertemu secara fisik, secara langsung, dan belum berkomunikasi secara langsung, namun keduanya memiliki sejarah persahabatan, perkawanan yang sangat panjang yang dipertemukan dari sisi ideologis dan historis. Secara historis, Ibu Mega dan Pak Prabowo pernah dipersatukan dalam chemistry pasangan Mega Pro pada tahun 2009. Dari sisi ideologis, keduanya adalah pemimpin partai politik berhaluan nasionalis di Indonesia yang memiliki komitmen yang sangat teguh menjaga, merawat negeri ini, membela Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun keduanya belum bertemu secara fisik, secara langsung, namun komunikasi dilakukan saling mengirimkan utusan. Kalau dari partai kami, dari PDI Perjuangan, senior-senior kami yang sering diminta untuk menjadi utusan, diantaranya Mbak Puan Maharani, Bapak Oli Dodo Kambe, Mas Pramono Anung, Mas Pram, dan juga Mas Ahmad Basarah. Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik.
Apalagi yang kami dengar, sudah ada spekulasi akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Seperti halnya rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebelum pelantikan presiden. Waktu itu sudah ada spekulasi, ada tuduhan bahwa pertemuan itu akan membahas soal jatah menteri di kabinet. Lagi-lagi itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus yang sengaja untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan, dan menurut kami didengungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kalaupun kedua tokoh ini bertemu, maka yang akan dibahas adalah silaturahim, menjalin komunikasi, agenda-agenda kenegaraan, agenda-agenda kebangsaan. Akhir bulan ini sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini. Berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Itu nanti gimana, Pak? Tidak ada oposisi. Pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana? Ngomong pertemuan gitu. Tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap pernyataan dari Bapak Ahmad Munzani, ini dari Gerindra, Ketua Harian Gerindra. Selanjutnya kita juga telah mendengarkan pernyataan dari Guntur Romli, juru bicara PDIP. Dan tambahannya teman-teman, kita juga telah mendengarkan pernyataan dari Bapak Joko Widodo ya terkait pertemuan, semuanya menanggapi terkait pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa yang menarik teman-teman dari pertemuan ini mengulang pertemuan Presiden Prabowo ini mengulang teman-teman pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto di MLT dulu, di mana kedua tokoh bangsa ini memang terlibat pertikaian yang bertahun-tahun lamanya, bahkan di 2 periode pilpres keduanya masih bertikai, masih berkompetisi. Tapi dengan pertemuan Prabowo dan juga Jokowi ini membawa babak baru di perpolitikan Indonesia, di mana Pak Prabowo memutuskan untuk masuk membantu kabinet Presiden Joko Widodo saat itu dengan menjabat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Dan tentu teman-teman itu mengawali kerjasama politik antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo menjadi sekutu hingga bisa memenangkan Pilpres 2024. Kita tahu teman-teman, di sini ada juga pihak yang mohon maaf tersakiti dengan kedekatan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, yaitu PDIP yang harus menelan pil pahit kekalahan besar di Pilpres 2024, bahkan di berbagai pilkada kandang-kandang banteng juga harus tumbang dengan jagoan yang didukung oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tapi menariknya di sini teman-teman, PDIP terang-terangan tidak mempunyai masalah dengan Pak Prabowo, bahkan tidak bermusuhan. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari pernyataan dari juru bicara PDIP Bapak Guntur Romli, ini Ibu Megawati Soekarno Putri masih berkomunikasi, bahkan sering mengutus kader-kader terbaiknya untuk berkomunikasi langsung, menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo. Tapi dengan Pak Jokowi ini berbeda teman-teman, berbeda 180 derajat, bahkan sampai detik ini belum pernah ada statement apapun dari Ibu Megawati terkait pertemuannya dengan Pak Jokowi. Bahkan isu-isu yang menyebut bahwa Ibu Megawati akan berdamai dengan Pak Jokowi tidak pernah terjadi hingga Pak Jokowi lengser purna tugas sebagai presiden, teman-teman. Ini Ibu Megawati memang sudah tidak menganggap Pak Jokowi sebagai kader. Bahkan surat pemecatan pun untuk Gibran, untuk Mas Bobi, untuk Pak Jokowi sudah dikeluarkan, sudah diterangkan kepada publik beberapa bulan yang lalu. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita tentu bakal terus update perkembangan terbarunya. Tanggal berapa
pertemuannya kalau misalnya tadi kata Pak Muzani bulan ini ya Januari, mungkin Januari akhir atau awal Februari, kita tentu sangat menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Terima kasih sekali lagi teman-teman telah menyimak video masih dari Kajian Online. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.